Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal matematika terkait dengan materi perbandingan, yaitu perbandingan bertingkat. Nah, apa itu perbandingan bertingkat? Jadi, perbandingan bertingkat itu adalah membandingkan lebih dari dua besaran ya, bisa 3, 4, atau lebih untuk melihat mana yang nilainya lebih besar atau nilainya lebih kecil, menentukan selisih atau menentukan jumlah. Nah, ini adalah contoh ya soal yang terkait dengan perbandingan setingkat. Kita lihat soal yang pertama, perbandingan uang Eva dan Febri 2:5. Uang Febri dibanding uang Gandung itu adalah 3:4. Jika selisih uang Eva dan Gandung adalah 42.000, jumlah uang Eva dan Febri adalah. Oke, kita buat dulu ya. Yang diketahui di soal itu adalah perbandingan uang Eva dan Febri, yaitu 2:5. Nah, kita simpulkan saja Eva itu E ya, dan Febri itu F. Jadi E banding F itu adalah 2:5. Atau uang Eva banding uang Febri tadi adalah 2:5. Kemudian katanya uang Febri dibanding uang Gandung itu adalah 3:4. Kita tulis di sini. Uang Febri banding uang Gandung itu adalah 3:4 ya. F banding G sama dengan 3:4. Jika selisih uang Eva dan Gandung itu adalah 42.000. Nah, jadi selisih uang Eva dan Gandung kita tuliskan di sini ya. Uang Eva kalau dikurangkan dengan uang Gandung itu selisihnya adalah 42.000. Jadi karena ini adalah selisih, tentu menentukan selisih uang itu kan harus uang yang lebih besar dikurangkan dengan uang yang lebih kecil kan. Nah, tapi di sini kan kita belum tahu siapa yang jumlah uangnya lebih banyak. Jadi kalian boleh tulis E dikurang G ya, atau G yang dikurangkan dengan E, tidak masalah. Oke, berikutnya yang ditanyakan adalah jumlah uang Eva dan Febri. Berapa jumlah uang Eva dan uang Febri ya? Jumlahnya berapa? Nah, kita akan hitung. Kita akan gunakan dulu untuk cara yang pertama. Cara yang pertama adalah yang kalian lakukan terlebih dahulu adalah mencari perbandingan untuk perbandingan ya, menentukan perbandingan uang ketiga orang tersebut, yaitu Eva, Febri, dan Gandung. Berapa perbandingannya? Bagaimana cara menentukan perbandingan uang untuk ketiga orang ini? Nah, kalian perhatikan di sini, ini sudah diketahui perbandingan uang Eva dan uang Febri, yaitu 2:5. Kita tuliskan 2:5. Kemudian diketahui lagi perbandingan uang Febri dan uang Gandung, yaitu 3:4. Kita tuliskan lagi uang Febri banding uang Gandung itu adalah 3:4. Nah, cara menentukan perbandingan untuk perbandingan uang untuk ketiga orang ini adalah caranya gampang. Nah, kalian tinggal kalikan saja. 2 kali 3 hasilnya adalah 6, kemudian 5 kali 3 hasilnya adalah 15, jadi berbanding 15. Kemudian 5 kita kalikan dengan 4. 5 kali 4 hasilnya adalah 20. Jadi kita dapatkan perbandingan uang Eva berbanding uang Febri berbanding uang Gandung itu adalah 6 banding 15 banding 20. Nah, kemudian dari perbandingan ini akan mempermudah kita untuk menemukan jumlah uang Eva dan uang Febri. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah kita langsung hitung. Jumlah uang Eva dan Febri akan sama dengan, kalian tulis pernya dulu di sini. Nah, kemudian kita cari, karena yang ditanyakan di sini adalah jumlah uang Eva dan Febri, maka kalian harus hitung jumlah perbandingan antara Eva dan Febri. Berapa jumlah perbandingannya? Eva 6, Febri 15, artinya 6 yang ditambahkan dengan 15. Kemudian kita bagi dengan, lihat yang diketahui di sini. Yang diketahui di sini adalah selisih uang Eva dan Gandung. Artinya di sini kita akan bagi dengan selisih perbandingan dari Eva dan Gandung. Berapa? Eva di sini adalah 15. Eva tadi 6 ya. Kemudian Gandung di sini adalah 20. Jadi selisih perbandingannya berapa? 20 yang dikurangkan dengan 6. Ya, kemudian kita kalikan dengan selisih uang Eva dan Gandung tadi, yaitu 42.000 ya. Oke, kita tulis dulu. Nah, jadi perhatikan, tambah ini dari mana selisihnya? Kenapa ini harus ditambah? Karena
mengikuti aja. Jadi cara paling gampang adalah kalau di sini dijumlahkan, ya maka di sini perbandingannya kita jumlahkan karena yang ditanya. Nah, ini kenapa dikurangkan? Karena yang diketahui di sini adalah selisihnya, yaitu selisih uang Eva dan gandum. Maka nanti kita bagi dengan selisih dari perbandingan uang Eva dan uang gandum. Kemudian jangan lupa kalikan dengan selisih uang Eva dan gandum tadi yang sudah diketahui. Nah, jadi ini kalau saya lingkari ya. Nah, ini harus sama. Jadi kalau ini dikurang, ini juga harus dikurang. Nah, kalau yang diketahui adalah selisih uang Eva dan gandum, maka di sini akan kita bagi juga dengan selisih perbandingan ya uang antara Eva dan gandum. Oke. Ini tinggal kita selesaikan saja. 6 kita tambahkan dengan 15, hasilnya adalah 21. 20 dikurang 6, hasilnya adalah 14. Kemudian kita kalikan. Selisihnya tadi berapa? 42.000. Maka akan sama dengan, nah di sini kan 42 kita bagi 14. Kita tinggal coret saja ya. 42 dibagi 14 itu kan hasilnya, maksudnya 42.000 dibagi 14. 42 kalau kita bagi 14 kan hasilnya 3 ya, tambah 0,3 ya, jadinya 3.000. Jadi 21 kita bagi 3.000, hasilnya adalah 63.000. Jadi jumlah uang Eva dan uang Febri itu adalah 63.000. Oke, kalau kalian menonton video saya yang sebelumnya, nah dia hampir sama ya, penyelesaiannya hampir sama, cuma perbedaannya pada video sebelumnya yang kita bandingkan hanya 2 besaran saja. Dan caranya juga sama, ya caranya juga sama. Jadi lihat apa yang ditanyakan dan lihat apa yang diketahui. Nah, maka perbandingan itu yang akan kita gunakan, ya. Nah, atau kalian bisa gunakan cara yang kedua. Cara yang kedua adalah juga kita harus cari dulu perbandingan untuk ketiga orang ini, yaitu si Eva tadi ya. Eva, kemudian Febri, kemudian gandum. Tadi kita udah dapatkan perbandingannya 6 banding 15, kemudian banding 20, ya kan? Nah, kemudian untuk menentukan jumlah uang Eva ditambah uang Febri, kalian boleh cari terlebih dahulu jumlah uang salah satu dari mereka. Boleh uang Eva, boleh uang Febri, atau boleh uang gandum, terserah. Nah, di sini saya pilih, saya ingin mencari dulu jumlah uang Eva. Saya coba cari ya, jumlah uang Eva akan sama dengan, nah caranya bagaimana? Nah, tadi lihat yang ditanyakan adalah jumlah uang Eva. Berarti yang kita ambil adalah perbandingan uang Eva. Ya, uang Eva di sini perbandingannya adalah 6. Berbanding, lihat yang diketahui di sini adalah selisih uang Eva dan uang gandum. Berarti kita bagi dengan selisih perbandingan uang gandum dan uang Eva, atau Eva dan uang gandum ya. Berapa selisihnya? Uang Eva adalah 6, uang gandum adalah 20. Jadi 20 kurang 6 kita kalikan dengan selisih uang Eva dan uang gandum, yaitu 42.000. Nah, jadi di sini harus sama ya. Nah, jadi yang saya lingkari merah tadi, nah dia harus sama. Nah, kemudian kita tinggal selesaikan saja. Nah, ini dia harus sama ya. Oke, kita selesaikan 6 per 20 dikurang 6, 14. Kita kalikan dengan 42.000. Nah, kita tinggal coret saja. 42.000 dibagi 14 tadi berapa? 3.000. Ya, betul ya. 6 kali 3.000 hasilnya adalah 18.000. Nah, sehingga kita dapatkan jumlah uang Eva itu adalah 18.000. Nah, kalau kita sudah mendapatkan jumlah uang Eva, nah, secara langsung kita bisa mendapatkan jumlah uang Febri dan jumlah uang gandum. Caranya, perhatikan 6 ke 18.000 itu kita kali berapa? Kita kali 3.000 ya, karena 6 kali 3.000 itu hasilnya adalah 18.000. Nah, maka yang 15 ini juga kita kali 3.000. Ini juga dikali 3.000. Nah, silakan dikalikan 3.000 kali 15. Cukup kalikan angkanya saja ya, 3 kali 15. Maksudnya selain nolnya, 3 kali 15 itu kan 45. Tambah 0,3 ya, jadinya 45.000. Ini 3 kali 2 kan hasilnya 0, tambah 0-nya ada 4, jadinya 60.000. Ya, jadi 3.000 dikali 20 hasilnya adalah 60.000. Nah, sehingga kita mendapatkan jumlah uang Eva itu adalah 18.000, uang Febri 45.000, dan uang gandum itu adalah 60.000. Nah, jadi kalau ditanyakan berapa jumlah uang Eva ditambahkan dengan uang Febri, ya gampang. Kalian cukup jumlahkan saja. Uang Febri tadi berapa? 18.000, uangnya si
tadi uang Eva ya, uang Eva 18.000, uangnya Febri itu adalah 45.000. Artinya 18.000 ditambah 45.000 hasilnya adalah 63.000. Jadi jawabannya sama. Nah, jadi apapun pertanyaannya nanti kita langsung bisa jawab. Kalau seandainya ditanyakan adalah selisihnya, ya kalian tinggal kurangkan. Kalau seandainya ditanyakan nanti adalah jumlah uang Febri ditambahkan dengan uang gandum, ya kalian tinggal jumlahkan saja. Nah, begitu juga untuk cara yang pertama ya, juga gampang. Kuncinya apa tadi? Kuncinya tergantung apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, ya. Kalau di sini ditanyakan adalah jumlah, maka kita jumlahkan dulu perbandingan yang dicari tadi. Kemudian kita lihat apa yang diketahui di sini. Jadi kita bagi lagi dengan kalau seandainya selisih yang diketahui di sini ya bagi lagi selisih perbandingannya, dibagi dengan selisih perbandingannya, kemudian dikalikan dengan selisih uang yang diketahui tadi. Nah, gitu ya, cara paling gampang. Oke, supaya kalian lebih paham lagi, kita coba lagi latihan untuk soal yang kedua. Nah, ini ada soal yang kedua. Katanya uang Ani 3/5 uang Indri, sedangkan uang Indri itu adalah 3/4 uang Mira. Jika selisih uang Ani dan Mira itu adalah 66.000, maka jumlah uang Ani dan Indri adalah, nah ini hampir sama ya dengan soal yang pertama. Cuma perbedaannya itu adalah bentuk perbandingannya dituliskan seperti ini ya, 3/5, 3/4. Nah, kalian jangan bingung, sebenarnya itu sama saja ya. Jadi, uang Ani 3/5 uang Indri. Artinya, uang Ani berbanding uang Indri itu adalah 3/5. Nah, langsung saja kalian tuliskan. Begitu juga ini. Uang Indri 3/4 uang Mira. Artinya adalah uang Indri berbanding uang Mira itu adalah 3/4. Jika selisih uang Ani, ya jika selisih uang Ani dan Mira, artinya uang Ani kalau kita kurangkan dengan uang Mira ya, selisihnya itu adalah 66.000. Berapa jumlah uang Ani dan Indri? Berapa jumlah uang Ani dan Indri? Nah, caranya sama ya, seperti soal yang pertama tadi. Cara yang pertama adalah kita bisa cari dulu perbandingan uang untuk ketiga orang tersebut, yaitu Ani berbanding Indri berbanding Mira. Kita masukkan perbandingannya tadi. Ani berbanding Indri adalah 3/5. Kemudian Indri banding Mira itu adalah 3/4. Nah, sekarang kita cari perbandingan uang untuk ketiga orang tadi. Yaitu caranya kali ya, 3 kali 3, 9. Kemudian 5 ini dikali 3, kayak banding 15, kemudian 5 ini kita kali 4. Ya, 5 kali 4 hasilnya adalah 20. Sehingga kita dapatkan perbandingan uang untuk Ani banding Indri banding Mira adalah 9 banding 15 banding 20. Nah, sekarang kita bisa gunakan perbandingan ini untuk menentukan jumlah uang Ani dan uang Indri. Caranya sama. Perhatikan, di sini ditanya apa? Jumlah ya, berarti kita cari dulu jumlah perbandingan uang yang ditanyakan ini, yaitu uang Ani yang ditambah uang Indri. Aninya adalah 9, Indrinya adalah 15, artinya adalah 9 ditambah 15. Lihat lagi yang diketahui. Yang diketahui di sini adalah uang Ani dikurang Mira. Nah, jadi kita bagi lagi dengan perbandingan atau selisih perbandingan antara uang Ani dan uang Mira. Uang Ani adalah 9, uang Mira adalah 20, artinya 20 dikurang 9. Baru kita kalikan dengan jumlah selisih tadi ya, uang Ani dikurang uang Mira. Nah, kita tinggal selesaikan saja. Nah, jadi dia harus sama ya di sini ya. Jadi di sini karena yang diketahui adalah selisih uang Ani dan uang Mira, jadi kita harus bagi dengan selisih perbandingan uang Ani dan uang Mira. Makanya di sini 20 dikurang 9 ya. Nah, ini kita selesaikan saja. 9 tambah 15 hasilnya adalah 24. Kemudian 20 dikurang 9 hasilnya adalah 11. Kemudian dikali. Nah, selisih uang Ani dan Mira tadi kita masukkan 66.000. Nah, kalian tinggal bagi ya. 66 bagi 11 itu kan hasilnya 6. Tambah 03 berarti 6.000. Maka 24 kali 6.000 hasilnya adalah 144.000. Nah, kita bisa juga gunakan cara yang kedua ya. Cara yang kedua juga sama ya, seperti pada soal nomor 1, kita tulis dulu perbandingan uang untuk ketiga orang tadi, yaitu Ani banding Indri banding Mira, yaitu 9 banding 15 dan banding 20. Nah, sekarang
Setelah kita dapatkan perbandingannya, kalian cari tadi ya salah satu jumlah ya, salah satu dari mereka ini, jumlah uang salah satu mereka, apakah Ani, Indri, Mira, terserah. Nah, di sini saya akan pilih Ani ya, saya akan pilih Ani. Jadi Ani, atau kita akan tentukan jumlah uang Ani akan sama dengan, nah karena di sini tanyakan adalah jumlah uang Ani, langsung ya ke perbandingannya, langsung ke perbandingan Ani itu adalah 9. Jadi 9 per, langsung lihat yang diketahui. Yang diketahui di sini adalah selisih uang Ani dan Mira. Jadi kita cari dulu selisih perbandingan Ani dan Mira. Ani, Mira. 9 banding 9 dan 20 ya. Artinya adalah 20 yang dikurang 9. Nah, karena selisih ya harus besar dikurang kecil. Dikalikan dengan selisih uangnya tadi adalah 66.000. Dia harus sama tadi ya. Oke. Nilainya akan sama dengan 9 per 11, karena 20 dikurang 9, 11, kemudian kita kalikan dengan 66.000. Nah, ini kita bisa langsung coret ya, 66 bagi 11 itu kan 6. 6.000 ya, maksudnya 66 bagi 11 kan 6, tambah 03, karena dia 66.000 ya, jadi 6.000. Nah, 9 kali 6.000 hasilnya adalah 54.000. Jadi kita dapatkan uang Ani itu adalah 54.000. Nah, sekarang kalian perhatikan. 9 ke 54.000 itu kita kali berapa? Kita kali 6 kan? Kita kali 6.000 ya. Maka semuanya kita kalikan dengan 6.000. 6.000 kali 15 hasilnya adalah 90.000 maksudnya. Kemudian 6.000 dikali 20 itu hasilnya adalah 120.000. Jadi kalau yang ditanyakan adalah berapa jumlah uang Ani ditambahkan dengan uang Indri, ya gampang. Tinggal dijumlahkan saja, uang Ani adalah 54.000, sedangkan uang Indri adalah 15.000. Jadi 54.000, maksudnya 90.000 ya. Uang Indri tadi 90.000. Jadi 54.000 tambah 90.000 itu hasilnya adalah 144.000. Nah, jadi jawabannya sama. Sebenarnya ada cara lain lagi yang bisa kita gunakan, yaitu dengan menggunakan konsep aljabar. Nah, tapi kalian cukup gunakan cara ini karena lebih gampang. Nah, berikutnya untuk soal yang ketiga. Katanya uang Amir 4/7 uang Ciko. Sedangkan uang Ciko 5/3 uang Budi. Jika selisih uang Amir dan Ciko itu adalah 45.000, besar uang Budi adalah. Nah, ini sama ya. Jadi uang Amir banding uang Ciko. Kita tulis uang Amir banding uang Ciko adalah 4/7. Kemudian uang Ciko banding uang Budi adalah 5/3. Nah, ini juga selisihnya yang diketahui ya. Selisih uang Amir dan uang Ciko itu adalah 45.000. Nah, jadi uang Amir kalau dikurangkan dengan uang Ciko atau uang Ciko dikurangkan dengan Amir gitu ya, selisihnya itu adalah 45.000. Nah, di sini yang ditanyakan adalah besarnya uang Budi. Nah, ini juga sama. Kita harus cari dulu perbandingan uang untuk ketiga orang ini, yaitu si A atau si Amir ya, si Ciko, dan si Budi. Nah, kita masukkan A banding C, itu nilainya adalah 4/7. Sedangkan untuk C banding B, nilainya adalah 5/3. Oke, kita cari 4 kali 5, hasilnya 20 ya. Kemudian banding 7 kali 5, hasilnya adalah 35. Banding 7 kali 3, hasilnya adalah 21. Nah, kita dapatkan perbandingannya 20 banding 35 banding 21. Nah, bagaimana cara menentukan jumlah besarnya uang Budi atau jumlah uang Budi ya? Gampang ya, caranya sama. Karena di sini ditanyakan adalah besarnya uang Budi, ya langsung lihat perbandingan uang Budi adalah 21 ya. Jadi 21 kita bagi, lihat yang diketahui di sini kan selisih uang Amir dan uang Ciko. Nah, jadi kita bagi dengan selisih perbandingan Amir dan Ciko. Ya, kalau seandainya di sini yang diketahui itu adalah jumlah, berarti kalian bagi dengan jumlah perbandingan uang Amir dan Ciko. Ya, kalau seandainya di sini jumlah ya, atau A tambah C gitu. Karena ini dikurang ya, kalian cari dulu selisih perbandingan A dan C. Ya, jadi A itu 20, C itu 35. Jadi artinya 35 dikurang 20 dikalikan dengan jumlah uang A, bukan jumlah ya, selisih uang A dan C. Oke, kita selesaikan. Nah, ini tidak harus sama ya. Jadi 21 per 15. Karena 35 dikurang 20 itu kan 15. Kita kalikan dengan 45.000. Nah, ini tinggal dicoret saja. 45 dibagi 15 itu kan 5. Jadi 45.000 dibagi 15 ya 3.000 ya. Jawabannya 3.000. Oke, jawabannya adalah
Ya, betul 3000 ya. Jadi 21 dikali 3000 hasilnya adalah 63.000. Nah, bagaimana sahabat Excellent? Sangat gampang sekali ya. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.